kalian depannya. Oke, next. Nomor satu. Desain itu full. Desain full. Section. Kita lihat buat Indonesia ada ketiga, ada flow types, morphologis. Lalu yang paling penting sekali saat ini oscillator. Dua ini adalah dasar sekali yang akan kalian pakai untuk mata kuliah berikutnya. Kalau kadang-kadang OC terus atau TCP bukan terus kalian pakai. Ya, seperti kemarin di lecture kemarin yang kuliah umum kemarin kita berapa kali disebut tentang CPIP. Ya, kenapa? Lihat kenapa lebih disebut oscillator. Ya, oke, next. Next. Jadi sekali lagi data suara kalian, ya. Nah, signal adalah bentuk elektromagnet yang dibawa. Jadi contoh diubah menjadi sinyal elektronik. Next. Jadi apa itu data communication? Data communication itu proses exchange kita lakukan data between two or more devices to form information medium. Jadi contoh sederhana adalah tugas pertama kalian bikin kaleng dengan tali. Itu adalah komunikasi data, ya. Mana data asalnya suara kalian diubah itu menjadi gelombang di dalam tali itu sampai di kaleng baru kedengaran lagi. Nah, kita pengen adalah correctly tanpa error. Kita dapat tujuan, lalu juga sesuai dengan urutan yang sesuai. Next. Ya, lihat gambarnya. Jadi 4 komponen adalah message kalian, ada pengirim, ada penerima, mediumnya apa, protokolnya. Jadi itu adalah dasar daripada data komunikasi. Message, penerima, pengirim, medium. Maka itu bisa udara, bisa kawat, bisa lain-lain. Lalu juga protokolnya. Kalau analog, kalau yang biasa cukup protokol hanya bicara doang. Jadi kalau digital, makanya banyak. Next. Ya. Cara yang paling sederhana yang terkenal kalau kita bicara dengan alat sinyal adalah dengan simplex. Simplex adalah komunikasi satu arah. Kalau kita paling sederhana dengan TV atau radio. Radio adalah definisi komunikasi satu arah. Ya, next. Lalu half duplex. Half duplex adalah komunikasi bisa bolak-balik, tapi hanya bisa ganti-gantian, tak bisa bicara secara bersamaan. Contoh tadi adalah yang kalian adalah contoh half duplex. Aku bicara, kamu dengar, nggak bisa dua-duanya bicara sekaligus. Tapi mungkin kalau dari segitunya modern adalah walkie-talkie. Next. Lalu yang paling terkenal adalah full duplex. Dimana kita bisa bicara, kita terdengar secara bersamaan. Urutan adalah telepon, ya, video chat, dan lain-lain. Next. Lalu topologi ada beberapa macam, ya. Ada star, ada bus. Dulu yang paling sederhana adalah bus, ya. Tapi kelemahannya adalah kalau satu putus semuanya putus. Kalau topologi satu putus pasti lain masih bisa hidup, ya. Tapi, ya, yang star lebih kompleks daripada yang bus. Ya, next. Jadi sekarang kalau kita menggunakan Zoom, apa media komunikasi kita? Maka kita menggunakan full duplex karena bisa bicara bolak-balik. Next. Sekarang kita mulai masuk ke dasar. Kita hanya pendahuluan. Sekarang kita masuk ke dasar ilmu kita. Ya, oscillator. Oscillator itu menjadi 7 layer. Ini tolong dihafal, aku pasti hanya pas UAS. Nggak mungkin aku ngasih UAS nggak ada. Tentang oscillator. Oscillator itu menjadi 7 layer dari 1 sampai 7. Kita mulai dari yang paling awal application. Next. Jadi apa itu oscillator? OSI stands for Open Systems Interconnection. It's a framework, a blueprint that defines how communication should happen across network.
it divides the complex task of networking into 7 smaller layers. Why? It allows different hardware and software to work together interoperably. Ya, next. Temuan dari paling atas adalah aplikasi. Aplikasi kalau ingin komunikasi dengan bagian di bawahnya, dia cukup tahu bagian bawahnya aja. Jadi cukup kita bawa aplikasi untuk level 6 komunikasinya. Dia nggak peduli dengan level 5, 4, 3, 2, 1 siapa. Jadi kamu perlunya kirim email, ya. Jadi kalau kamu buka Google Chrome, buka apa gitu, cukup tahu level paling atasnya aja komunikasi. Nanti level bawahnya akan menerjemahkan itu. Ya, next. Oke, level 6 adalah personal layer. Jadi level 7 sama 6 bicara. 5 level 7 nggak perlu bicara dengan level 4. Ya, cukup dengan level 6. Oke. Ensure that the data format is readable by receiving system. It handles 3 keys. Transition, encryption, decryption, compression. Ya, jadi kalau kamu punya buka HTTPS itu lain di situ. Jika bisa terjadi dan everyone speak the same language. Next. Ya, lalu layer 5 adalah layer establish, manage, terminate connection between two connected devices to keep track who's term transit. Ya, jadi ketika kamu buka Netflix, selainnya nyala. Ya, jadi pernah nggak kamu ditanya gitu, siapa sessionnya gitu ini, atau mau mati session nggak gitu? Itu karena kelihatan, karena mereka akan nanya. Ya, jadi memastikan bahwa komunikasi itu nyambung. Ya, atau video call. This layer ensure that if your connection drops briefly, you can connect. Apa bisa kadunya kamu putus sebentar, bisa langsung nyambung. Ya, next. Oke, sekarang kita masuk ke layer 4. Berapa layer? Ngapain dia nih? Responsible for delivering entire message from source to destination. This is where it happens. Ini ngapain? Segmentasi, breaking large messages into smaller manageable pieces. Flow control, making sure the sender doesn't overwhelm receiver. Jadi kalau kira jangan sampai batas yang diterima ini tidak melebihi yang diberinya. Error control memastikan bahwa data yang kamu kirim itu tidak error. Kita menggunakan protokol TCP atau UDP. Oke, beri example dari contohnya kamu mau download 2 GB. Nah, kalian di sini nggak pernah ngerasain gimana semua orang dulu install IDM. Tahu IDM? Pernah dengar IDM? Pernah dengar IDM nggak? Internet Download Manager pernah dengar? Nggak pernah dengar kalian kan? Sudah hilang kegunaannya. Dulu kalau kami download gitu ya, karena mau memastikan bahwa download kami berhasil, kalian bisa install IDM atau FlashGate atau apa gitu yang berhubungan untuk mendownload kita. Kenapa? Dulu browser itu download jelek, lambat, ya, dan juga kalau putus, ya sudah ngulang lagi dari awal. Dengan IDM, ya, karena pesan itu dipecah menjadi bagian-bagian. Siapa mau pakai permanent marker? Dokter. Jadi kalau pesan kamu begini, ya, maka itu dipecah. Oke, dikirim. Nah, IDM ya akan download per bagian gini. Jadi dia nggak perlu download secara sekuensial, bisa secara paralel. Jadi kalau ini hanya bisa, kalau sekuensial hanya 10 KB, kalau paralel berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya 50 KB gitu bisa. Karena ada 5 sekaligus.
Jadi dia bisa lebih cepat secara teori. Tetap aja kan itu dibatasi oleh bandwidth kalian. Jadi seberapa cepat bandwidth kalian ya segitulah maksimalnya rata-rata gitu. Dan dibatasi juga oleh cara pengirimannya. Itu yang pertama keuntungannya. Yang kedua adalah kalau sepertinya putus gitu jaringan internet, maka aku bisa langsung nyambung lagi gitu. Nggak perlu mulai dari nol. Ya itu salah satu kegunaan daripada download manager. Kalau sekarang kalau adalah download, tadi kan download kan muter gitu sosial gitu kan. Sekarang sebagian dari browser dan itu sudah menggunakan sistem itu. Jadi sekarang download kalian lebih aman, juga lebih cepat. Sudah di built in ke dalam browser atau tempat-tempat bisa download gitu. Jadi nggak ada lagi orang yang download IDM lagi, nggak ada guna buat mereka. Aku dulu perlu, kenapa? Dulu nggak stabil browsernya, dulu belum support, ya. Atau juga internet lambat. Sekarang internet cepat, nggak ada guna juga pakai IDM, ya, sama cepatnya. Oke. Tapi kalau sekarang, kalian sekarang antivirus pakai nggak? Enggak, kenapa? Ada Windows Defender. Dulu kami mikir gitu, apa yang sudah sempat tuh Kaspersky segala macam. Kemarin kalian dengar nggak bahwa masih ada Kaspersky? Di mana sekarang di mana taruh antivirusnya itu? Karena antivirusnya itu bukan di komputer kali ini, taruhnya di router atau di server langsung taruhnya supaya lebih aman. Ya, yang nyeting sekarang bukan kalian yang nyeting, user gitu, karena sudah di router settingannya. Ya, kalian kalau data kamu hilang nggak gitu bermasalah. Router kalau rusak kena virus, nah jadi masalah. Jadi lebih besar taruh di router mereka itu. Ya, jadi itu dibicarakan kemarin itu kalau kamu dengar sedikit situ tentang security. Jadi walaupun kamu nggak pakai antivirus, jaringan unsuri ini sudah dikasih antivirus. Ya, jadi kemungkinan kamu kena virus jadi kecil, nggak bisa, ya lebih sedikit. Oke, ya. Terus ya itu adalah tentang ya. Jadi ngapain ini? Dua file ini pecah, jadi segmentasi, lalu dikirim. Lalu setelah itu file di reassemble. Jadi contoh adalah kamu kirim 1000 page book. Kamu dalam amplop kan, jadi dikirim per bagian. Setelah diterima baru di binding lagi, jadi dikumpulkan lagi. Ya. Jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau ada paketnya nggak sampai? Tinggal bilang paket yang bagian belum sampai, kalau dikirim ulang. Ya, dengan begitu pasti paket itu akan sampai. Ya, next. Ya. Lalu, kemudian juga bicara port addressing problem. Once the message ada computer, how does the computer know if it's a web browser, email, or gaming app? Solusi adalah kita menggunakan port. A port selalu ada the device specific application process by the host. Jadi port 8080 adalah port untuk website, ya. Email menggunakan 25 atau 10. Pada satu gaming adalah 27 atau 5 untuk di Steam, ya. Jadi dulu ketika masuk Telkom, kami itu hanya dikasih bahan juga untuk internet per bulan. Kamu ya, aku aja sehari habis 2 giga kali ya. Itu sebulan. Dan juga kenapa? Dulu juga data juga kecil. Yang kedua, hanya dibatasi port internet 8080. Kenapa? Karena biasanya internet hanya itu belajar, nggak boleh itu untuk main game atau download yang aneh-aneh. Kalau kamu sekarang mau download, kalau mau main game bisa nggak? Bisa nggak dari sini ya? Gabung aja ya. Kalau mau download orang bisa nggak dari sini? Bisa. Ya, dulu nggak bisa dulu juga begitu dulu. Kenapa? Internet dulu belum begitu bagus. Sekarang dibikin bagus. Jadi sekarang udah bagus. Ya, kenapa kita batasi? Kamu sekarang mau nyambung internet? Artinya adalah ada orang dari luar mau pakai internet, itu boleh nggak? Bisa nggak? Bisa nggak tinggal datang nyambung wifi udah gitu kan? Dulu nggak bisa gitu, dibatasi semua. Kenapa? Dulu teknologi kita belum sebagus sekarang. Internet juga nggak begitu cepat. Ya, mau download apa-apa, mau nonton videonya lambat gitu. Sekarang nonton YouTube bisa kan? Dan belum lagi nonton YouTube, apa lagi gitu kan?
Ya. Sekarang juga biasanya kalau kita pakai TV, aku sekarang nyuruh kalian tampilkan slide. Biasanya aku dulu nggak pernah juga bawa laptop untuk ngajar gitu. Aku aja pakai HP aja gitu, tampilkan slide gitu. Ya aku nggak, sekarang dengan begini aku lebih flow lebih bagus ngajarnya. Aku tinggal skip aja gitu, next. Kalian juga lebih stabil. Ya, ada yang praktika benar. Ya, itu gaya aku. Tapi kenapa bisa seperti sekarang ini? Karena teknologi kita, infrastruktur kita sudah mencukupi. Nah sekarang aku sudah merasa puas. Tapi kedepannya masih berlanjut perkembangannya, masih. Kalau kita bicara ada 6G sudah mulai dikembangkan. Aku pikir apa gunanya 6G berapa? Kalian pikir nggak apa gunanya bagi kalian 6G gitu kira-kira? Karena nggak, kita belum kebayang karena belum kebayang apa perkembangan yang berikutnya, ya. Oke. Tapi dari segi ini kita masih menggunakan level-level gini untuk komunikasi. Next, ya. Sekarang masuk ke layer 7, layer 3, double layer. Udah ngapain ya? That's from moving packets from that level to the network. Sifatnya adalah cari jalur tercepat. Jadi, contoh sekarang, aku kirim email ke kamu. Aku kirim email ke kamu. Lewat mana dia pengirimannya? Server. Apakah hanya diam aku kirim email dari ke sini kirim ke sana? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak bisa langsung dari sini ke sana ke sini? Kan jalur ini kan padahal jalur dari sini unsurnya langsung ke sini kan? Waktu gitu kan cepat kan? Tapi itu dipakai nggak gitu? Enggak. Kenapa? Aku kirim email lewat Google Gmail kan? Contohnya, dia dikirim mungkin sampai ke minimal sampai Jakarta dikirim, baru mungkin ke Singapura, baru balik ke tempat kamu gitu. Itu siapa yang ngaturnya jalur pengiriman tersebut? Yang gini itu adalah di layer level 3. Ya. Dia menentukannya. Oke, dan ya, bisa saja ini lewat Jakarta dikirim. Ini lewat Singapura. Ini bisa mungkin lewat Batam. Kemarin ada bicara tentang Indosat gitu, katanya mereka lagi bangun apa di Batam gitu. Ya, jadi tiap ini bisa aja. Nggak mesti semuanya lewat satu jalur gitu. Kenapa? Mungkin pas kirim ke Jakarta lagi penuh. Kirim ke Singapura aja lebih cepat gitu. Ya. Oke. Ini siapa boleh jawab? Ini adalah router. Oke. Next. Ya. Jadi double layer itu bisa dengan IP address. Apa itu IP address? Internet Protocol Address. It's the double layer address. Logical Global Unique Address, a device on a network. Jadi kalau kamu pindah, kamu misalkan berapa IP address kamu? Sekian. Ya, kamu pindah lagi berapa IP address kamu? Berubah lagi. Ya. Jadi kamu pindah-pindah, IP address juga pindah. Use for routing. Routers only read the IP address to decide whether the port atau tidak. Ya. Juga sekarang IP address ada 2, IP versi 4, IP versi 6. Mana versi 5-nya? Ada versi 5, cuma itu dipakai ketika masih dalam uji coba. Nggak sempat dipakai secara besar. Tapi ada, versi 5 ada, versi 5. Artinya juga 123 juga ada, 123. Cuma kita nggak selalu pakai. Ya, dipakai dulu ketika masih belajar, orang masih berusaha menentukan standarisasi untuk protokol komunikasi. Ya, bangun IP 1 bagus, ini 2 lebih bagus, 3 lebih bagus, 4 baru dipakai gitu. Oke. Ya, kalau kamu pegang IP address kamu cukup lihat what is my IP address gitu. Oke, next. Ya, baru nomor 2 adalah data link layer, responsible for moving frames from one node to the next node in the same local network. Ya, di function provides error detection, correction, physical address. Dia menggunakan MAC address. Yang maksudnya adalah
switch. Give an example. In your home network, your laptop sends your data to the printer. Layer 2 uses MAC address to deliver frame from your laptop to the Wi-Fi router, then from router to printer, all within your local network. Okay? Think of it as a local traffic cop guiding traffic only on the jadi. Dulu ketika aku kuliah Telkom, aku dulu nggak punya router. Kenapa nggak punya router? Karena nggak punya jaringan internet. Router itu dipakai kalau punya jaringan internet. Oke? Kemana? Kasih gambar kemarin. Gambar kemarin. Ya, kemarin. Jadi kalau kamu lihat, ya. Gambar ini, ya, mana router, mana switch di antara dua ini. Lebih keren. Yang data ke bawah, ini router mana switch? Yang bawah router, the switch yang bawah. Apa? Yang bawah switch, yang atas router. Yang putih. Oke, clue-nya yang putih adalah access point. Oke. Sekarang kalau yang putih adalah access point, yang atas atau yang bawah router. Lihat kabelnya gitu. Access point berhubungnya atau nyambungnya dengan switch. Jadi yang atas switch, yang bawah router. Oke. Atas switch, bawah router. Ya. Kenapa? Access point ada berhubungan dengan jaringan LAN kalian. Ya. Jadi switch itu rasanya adalah hanya berhubungan dengan jaringan lokal ini ke sini gitu. Ya. Kalau mau nyambung internet baru switch nyambung ke router. Router baru pindahkan ke internet. Ya. Nah, kalau yang punya kalian di ID Home itu router. Ya, tapi dia punya switch dan access point dalam dalamnya. Oke. Yang biasa aku beli itu adalah switch biasa dibeli, ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau dia nyambung langsung ke internet, langsung, ya itu router. Ya. Kalau dia hanya jaringan lokal gitu, nggak bisa nyambung internet kecuali ada jaringan selain keluar gitu, itu namanya switch. Oke. Perbedaan utamanya. Nah. Next, ya. Lalu paling bawah sini ada data link layer itu berhubungan dengan MAC address. Apa itu MAC address? MAC address adalah media access control. It's a data link layer. It's a physical hard-coded global unique address assigned to a network interface card atau NIC on every device. Jadi setiap barang-barang kalian ada NIC-nya. Oke? Ya. Secara teoritis ya tidak pernah berubah MAC address kalian. Ya, it's burned into the hardware. It stays the same even if you change the network. Local delivery is switches which only read the address to forward the frame to the correct device locally. Format ini format daripada MAC address kalian. Ya, spare daripada hexadecimal. Ya, jadi for example, if your IP address like your mailing address which changes when you move, your MAC address is freedom to unique to you and never changes. Your laptop MAC address is the same whether you are at home or at cafe. Secara teoritis, ya, secara teoritis. Bisa nggak kamu ubah MAC address kamu? Jauh bisa, karena sekali lagi hardware itu bisa ditipu atau diubah. Hey! Ya, sehingga MAC address itu bisa kita otak-atik sedikit, ya. Jadi walaupun secara teori dibilang MAC address nggak pada berubah, secara praktek ada caranya, ya, pasti ada caranya. Seperti sidik jari kalian
selalu sama nggak? Jawabannya kalau kamu gores dengan pisau gitu berubah dikit ini kalian, ya. Oke, dia sembuh. Karena kita tapi setelah itu, ya agak berubah juga. Kita pula sini jariku agak berubah udah, karena aku ada luka. Ya. Ini masalah dah. Kalau perlu agak itu ada jadi masalah. Karena berapa kali jari tunjukku sudah berapa kali luka. Kalau mau fingerprint lagi ini bakal jadi masalah kalau sakit. Ya. Jempol nanti. Gimana? Nantilah keadaannya. Ya, next. Ya. Lalu level 1 paling bawah sekali adalah physical layer, responsible for raw atau deep string satu. Ya, dia yang berhubungan dengan kabel kalian, berapa voltasenya, ya, berapa kekuatan sinyal kalian itu berhubungan di level paling bawah. Nah, kalau aku bangun program email gitu, aku perlu tahu nggak level 1 berapa ini voltasenya? Enggak, ya. Jadi, lalu kalau aku gitu ya, kalau aku jual kabel listrik atau buat kabel listrik, atau buat kabel fiber gitu ya, aku perlu tahu nggak program apa yang kalian bikin? Enggak. Cukup aku yang mengikuti standar sudah ada. Kamu juga kalau aku beli kabel gitu, aku juga tinggal pasang aja gitu karena sesuai dengan standar yang sudah ada. Kamu juga lihat router menggunakan kabel apa? Cat versi 4. Kalau aku colok nyambung dia. Oke? Jadi dengan begitu orang cukup ingin level 1 gitu. Dia programmer tahu tapi kami sampai doang. Cukup tahu protokolnya untuk bagaimana perhubungannya. Oke, next. Ya. Jadi cara tujuan daya reference, application data unit, data. Application interface. Kalau menggunakan kamu berhubungan dengan OTP atau DTP. Device PC atau software. Presentation atau encryption masih di PC sama software. Session masih application, start sama stop juga di PC. Nah perhatikan, yang tiga ini berhubungan semua dengan PC sama software ya. Lalu transport end-to-end berhubungan TCP, UDP agak berhubungan dengan operating system. Network packet, routing IP berhubungan dengan router, data link, frame, MAC berhubungan dengan switch, physical, bit, medium, voltase, signal, cable, hub, repeater itu barang-barangnya. Oke, lihat ini tiga ini sama semua. Kalau sini agak berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini. Jadi saya bilang kan router sama switch sering digabung untuk alat. Next, ya. Jadi gimana caranya aku mau kirim email ke kamu gitu, ya? Maka aku kirim send. Maka transport layer akan menambahkan port aku 25, create segment. Nah begitu bilang habis itu tambahkan IP addressnya, create packets. Habis itu kasih juga MAC addressnya. Baru setelah itu dikonvert menjadi bit. Nah setelah itu baru dibalik lagi, sampai dibalik, dibaca sampai dibalikin ke sendernya. Oke? Nah ini dinamakan dari sini ini dinamakan sebagai encapsulation. Data itu ditambahkan sedikit informasi tambahan tiap-tiap layer, sehingga seperti kamu kirim surat dalam surat, ya. Oke. Jadi, contohnya kamu mau kirim surat ke Amerika. Oke. Gimana caranya? Terus alamatnya kan? Tapi koordinat pos semua itu nggak dipunya oleh kantor pos. Dia mesti cek seluruh data negara Indonesia, baru dia bisa kirimkan keluar gitu. Tapi dari mana data itu ditambahkan oleh kantor pos? Banyak keluar. Oke, contoh sederhana gitu. Next. Ya. Skenario, you are watching YouTube. Which layer for breaking the large file into smaller file? Which layer with IP address? Bagaimana? Mundur, coba lihat. Mana yang berubah yang memecahkan menjadi bagian-bagian mundur? Mana memecahkan menjadi bagian-bagian? Session. Mencakap itu menjadi bagian kecil.
Oke? Apa yang berikutnya? Maju. Bagaimana yang membaca IP address? Mundur, mana? Networking. Ya. Oke. Next. Ya, next. Ya. Oke. Tolong dihafal dan dimengerti. Bagus dimengerti. Ya, oscillator. 7 oscillator. Jangan hanya begitu. Pas bertanya pas puas, dasar sekali. Di RPS sekarang itu dibilang setelah ini mahasiswa mesti tahu oscillator. Jadi RPS kalian. Jadi kalau ketika uang mesti ada soal itu. Oke. Sekarang kita bicara tentang TCP IP protocol switch. Next. Ya, jadi oscillator itu biasa dipakai hanya untuk mengajak kalian atau membuat kalian berpikir bagaimana mudah mengerjakan networking. Itu dipakai nggak di dunia umum? Jawabannya dipakai, tapi bukan seperti itu dipakainya. Kalau di dunia umum, di dunia besar kita menggunakan TCP IP. Ya, it's a model that actually used in practice. It is simpler combining some oscillator. TCP IP stands for Transmission Control Internet Protocol. Yeah, every time you browse the web, send emails and video, you're using TCP IP as well for the internet network. When you type address, TCP IP works together to fetch the display web page. Ya, next. Jadi sekarang kita lihat TCP IP cuma ada 4 layer. Tadi yang 3 tadi semua divisi digabung menjadi 1 layer namanya layer application. Ya. Jadi kalau kamu kirim email semuanya itu tadi itu di layer application, transport, end-to-end communication, baru networking, ya berhubungan dengan IP address. Network address itu data link sama physicalnya sini digabung adalah MAC dan signal. Oke, jadi TCP IP mode is more practical and is how internet actually works, while OSI mode is more detailed and better for understanding concepts. Next. Gimana caranya protokol support IP protocol? Ya, 3 layer. Function handles IP address and routing. Connection, connectless and unreliable. IP cares only for getting packets to the next router based on IP. It doesn't guarantee delivery, correct order, or error prediction. Jadi contohnya adalah IP selain post service. You write address and a postcard and drop it in the mailbox. Post service will try to deliver it. Tapi kalau nggak sampai, ya sudah sampai. They just do the best untuk sampai ke destinasinya. Kalau nggak sampai gimana kalau nggak sampai? Tergantung dari penerima untuk tahu bahwa ada yang nggak sampai. Lalu dia akan suruh kirim ulang. Kantor posnya hanya berusaha untuk mengirimkan surat. Kalau nggak sampai, paling-paling kamu diganti uangnya, begitu. Oke, next. Ya. Nah, protokol support TCP, protokol dia yang memastikan sampai itu level layer 4, provide reliable connection data delivery, menggunakan 3-level handshake. Kamu ada nggak? Oke. Kamu siap kirim nggak? Oke. Aku mau kirim nggak? Oke. Baru balik kirim. Baru juga ada sequencing. Data dikirim secara berurut, ya. Lalu ada acknowledgement require receiver tuh kalau kamu sudah sampai, tolong ke tangan waktu sampai. Jadi pastikan bahwa data dikirim, pakai dikirim sudah sesuai sudah jalurnya, dikirim secara berurutan, pas sampai sudah dikirim, bilang bahwa sudah diterima. Oke, next. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada pilihannya antara TCP dan UDP. TCP connection oriented, connectless, no setup. Reliability high. UDP low, overhead high. Kenapa? Karena dia mesti dipaketin tambahan sampai dengan selamat. UDP low, speed TCP slower, UDP faster. Use case bagus untuk kirim email. Ini bagus kalau kamu lagi video streaming, karena malah kita nggak gitu peduli hilang paketnya. Ingat, kamu itu dikirim per frame. Kalau satu video
itu 60 frame per detik, kamu kehilangan satu frame, kamu nunggu nggak sampai frame itu dikirim pulang? Enggak, kamu terus lanjut dengan streaming kalian kan? Ya, oke. Next, ya. Ini contohnya deh, layer 4 itu. Function provide fast connection data delivery. Unreliable is just sense the segmentasi call data data and hopes arrives. Contoh adalah online gaming. Kamu kalau online gaming, ya, hilang satu paket, maksudnya itu nggak begitu peduli, ya. Yang penting game itu tetap jalan, oke? Live video sekali lagi, data hilang, kamu lebih penting adalah live-nya. Ya, orang teriak gol, kamu masih buffering, kalau masih belum sampai itu jadi bilang maunya terus aja gitu ya. Kamu tahu gol, dia juga tahu gol gitu istilahnya. Ya, lalu jangan lookup. When you type web address, your computer asks the server apa IP address itu. This will be very fast, so DP is used. Jadi kalau kita mau operasi www.google.com, di mana letak itu? Kita lalu lihat alamatnya tuh. Alamatnya tuh di IP ini. Itu bisa dikirim dengan cepat. Ya, next. Lalu application HTTP, web standar ada 3. Ya, ada 2 yang kenal, HTTP sama HTTPS. HTTP adalah standar untuk kita transfer data dengan biasa. Kalau kita pengen aman, kita menggunakan HTTPS ketika ada lambang ini untuk menyatakan dia aman. Ini akan mengenkripsi data kalian. Maksudnya apa enkripsi? Kemarin saya aku jelaskan nggak tentang ini, tentang cara enkripsi sederhana. Pernah nggak ceritakan gitu? Jadi sepertinya aku kirim namaku Denny, kamu bisa tangkap data itu, kau baca namaku Denny. Oke? Ngerti ya? Oke. Sekarang kalau aku enkripsi, aku kirim namaku Denny. Oke? Aku kirim. Nah, maksudnya kalau aku kirim, kamu tangkap, kirim itu kamu bisa baca namaku Denny. Tapi kalau aku enkripsi, aku menggunakan namanya secret aja enkripsinya. Maka D menjadi E, A menjadi B, N menjadi O, O ini menjadi Z. Oke, jadi kalaupun dikirim ketangkap yang kebaca adalah EBOS, punya arti nggak gitu? Oh namanya EBOS gitu, salah kan? Ya. Nah, nanti itu dibalik lagi, E dikurangi menjadi D, ini menjadi A, N, E. Oke, Seedbit namanya itu. Komputer sederhana bukan model yang sederhana bisa memecahkan ini dengan cepat sekali. Jadi makanya kita kalau enkripsi tidak menggunakan Seedbit ini. Seedbit itu hanya dipakai untuk mengajar, nggak pernah dipakai untuk dunia nyata. Kita sekarang menggunakan enkripsi 25 bit kalau nggak salah. Ini ya. Oke. Tapi tujuan utama adalah kalau ditangkap orang, dibaca datanya itu nggak punya hak. Oke. Next. Nah, sekarang two crucial IDs. Pertama adalah IP, layer network L3, ya, routing between network globally. Example, kita pengen komunikasi antara ini atau alamat ini. Your current MAC address change when you move. Oke, MAC address layer data link. Level 2. Local communication within the same network. Ini adalah MAC address-nya. Your fingerprint unique and never changes. Okay. Next. Apa bedanya router dengan switch? Layer 3, level 2. Dimaksud layernya IP address, MAC address. Primary function connect between different networks and choose the best path for routing. Ini adalah di dalam local network yang sama. Next. Okay, you are designing a system. If you are sending payment transaction, should you use TCP or UDP? Apa jawabannya bagusnya? Kalau kamu banking system, jawabannya adalah TCP. Kenapa TCP? Karena yang penting sampai dan datanya aman. Oke? Kalau kamu bicara voice connection, tapi apa bagusnya? TCP atau UDP? UDP. Kenapa? Kalau ada satu frame hilang atau satu detik hilang, masih nggak masalah. Yang penting komunikasi kamu tetap bisa dapat ide utamanya.
think about trade-off. What's more important for best translation? Speed or accuracy? Accuracy lebih penting kan? What's important for voice? Product quality atau real-time communication? Decision. Yeah. So, would you rather have banyak delay to the tick to ensure accuracy? Iya. Aku lebih mau delay aja gitu. Penting datanya hasilnya adalah benar. Ya. Jadi itu adalah pilihannya. DDP, TCP tergantung daripada apakah kamu setuju nggak bahwa data kamu aman, setuju nggak bahwa data kamu selamat gitu. Kalau yang penting TCP, kalau yang penting adalah connectivity, UDP. Oke, next. Ya, next. Jadi sekali lagi hafalin 7 layer OSI dan kegunaannya, lalu 4 layer TCP IP dan bagaimana itu punya pasangannya. Jadi level 1 daripada TCP IP apa? Oh, application. Apa lagi? Hafal gitu ya. Ulang lagi itu. Oke. Level 3-nya apa ketiganya? TCP sama ini level adalah level 4 itu transport. Ya, lalu level 3 ini sama dengan level 5 di level OC, yaitu networking. Ya, baru level 4 sama dengan level 6 sama 7, yaitu physical layer-nya. Ya. Tolong itu dihafal, dimengerti dan dipelajari. Pasti ditanyakan itu di UAS kalian. Oke. Encapsulation, apa itu encapsulation? Itu adalah datanya pas dikirim ditambahkan data tambahan. Jadi tambahkan IP, tambahkan portnya, tambahkan MAC address-nya, baru dikirim, baru satu dibongkar lagi setelah sampai. Oke? Ya. Next. Jadi sekali lagi, kirim email, transport, tambahkan IP, tambahkan MAC address, baru dikirim, router menentukannya. Next. Ya. Jadi yang kalian belajar adalah protokol dan language. Without them, signals are just noise. They define your device communication interoperability between different manufacturer and system. Internet runs on TCP IP suite, but it uses OSI model as a control roadmap. Understanding both models helps you understand the suite, development, and better design system. Networking devices are smart. They only read address information they need for the job. Jadi nggak perlu data tambahan. A switch reads MAC address, router reads IP address. The division of labor makes the internet scalable and efficient. Okay, next. Pertanyaan, maksud layer apa aja? TCP UDP bedanya apa? How does IP address different MAC address? Apa role router? Oke, tolong dipahami aja. Next. Tugas kalian. Oke. Pilih video salah satu video ya, common internet action and trace through the 4 layers of TCP IP kalian. Terserah kalian. Pick one. Banking, balance, setting, application, message, starting, streaming, movie. Lalu tentukan aplikasi layernya apa. Oke. Which protocol is used. Oke, lalu protokol layernya pakai apa dia sekarang? UDP, why? Tuliskan alasannya. Central layernya, what kind of addressing is used to leave your local network? Mention IP addressnya. Lalu addressnya, what happens to the signal when it hits your local Wi-Fi router? The first hop. Mention MAC address. Jadi sekarang tuliskan itu, gunakan data kalian sendiri. Oke, MAC address kamu berapa, IP address kamu berapa, aplikasi yang kamu pakai apa. Jadi contohnya kalau mau bilang WhatsApp, oke WhatsApp apa aplikasinya? WhatsApp.exe gitu atau WhatsApp.apk gitu. Oke, di mana kau pakai? Telepon atau komputer? Jelaskan. Lalu jelaskan pakai apa protokolnya? HTTP, DNS, ya terserah kalian. Ya, lalu apa ininya? Atau layernya? Lalu jelaskan internetnya apa, IP address kamu seperti apa. Oke? Lalu jelaskan itu kalau kamu komunikasi ke siapa komunikasi, jadi kamu komunikasi A ke B gitu. Apa data yang kamu kirim juga. Ingat sekali lagi, untuk data communication ada 5
bagian datanya apa atau message-nya apa yang kamu kirim, siapa sendernya, siapa receivernya, apa protokolnya, lalu mediumnya apa. Jangan lupa mediumnya kalau bisa disebutkan, ya. Oke. Apa pertanyaan untuk sekalian? Oke. Next. Ya. Jadi tuliskan misalnya sekitar 20 halaman. Kita mulai minggu depan. Contoh, itu streaming movie. Gimana supaya Netflix application as a layer. Ini untuk request the movie. You just TCP layer because the movie must arrive completely in order. Missing frame would ruin your experience. The data address is servernya apa? Server ininya, MAC address ininya, Netflixnya. To route across internet. Finally, your device uses MAC address to send the request to your phone by router. Yeah. Be specific and use real world example to your understanding. About each layer makes the choice as it does. Ya. Kebayang itu? Next. Habis. Ini adalah salah